Ya, memang penting. Nah, karena kalau kita berbicara persoalan partisipasi, kita berbicara persoalan keikutsertaan masyarakat. Nah, masyarakat yang dimaksud itu bukan hanya masyarakat dalam statusnya sebagai penyelenggara pemilu, tidak saja, tetapi masyarakat luas. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Tugas pencegahan ataupun tugas pengawasan itu jangan hanya diletakkan kepada pundak Bawaslu. Jangan, karena kalau kita berbicara persoalan demokrasi, salah satu daripada indikator demokrasi itu adalah partisipasi masyarakat. Bagaimana bisa meningkatnya partisipasi masyarakat, baik dalam hal sebenarnya penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pilkada, tetapi juga dalam hal controlling kita terhadap pemerintah sebenarnya. Menurut saya, pengamatan saya seperti itu. Nah, makanya kenapa penting partisipasi ini? Ini sebenarnya untuk mengecek, merecek sebenarnya, untuk mengawasi apakah sebenarnya pemilu itu berjalan dengan baik. Apakah pemilu itu sudah memiliki indikator-indikator demokrasi yang baik. Ya, memang penting. Nah, karena kalau kita berbicara persoalan partisipasi, kita berbicara persoalan keikutsertaan masyarakat. Nah, masyarakat yang dimaksud itu bukan hanya masyarakat dalam statusnya sebagai penyelenggara pemilu, tidak saja, tetapi masyarakat luas. Bahwa perempuan itu sekarang, walaupun dalam undang-undang pilkada ataupun undang-undang pemilu, undang-undang 7 2017 itu memberikan kewenangan dan memberikan kuota yang agak tinggi sebenarnya dalam hal keterlibatannya di dunia publik, yaitu 30%, persentase 30%. Tetapi persentase 30% itu belum tentu sekarang sudah tercover. Nah, jadi saya katakan begini, karena di sini juga ada peserta perempuan, saya katakan bahwa untuk mengisi kuota yang 30% itu sebenarnya orang perempuan ini juga harus siap. Kesiapan apa yang dimaksud adalah kesiapan tentang peningkatan SDM kita, sumber daya manusia kita. Walaupun sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu kan memang nggak ada bedanya kan, nggak ada beda, semua memiliki hak dan kedudukan yang sama. Equity before the law-nya itu sama semua kan ya, Pak Rocky ya, sama. Dan juga dalam Undang-Undang Dasar 45 juga diberikan sebuah hak konstitusi yang sama. Makanya saya bilang di samping saya sebagai akademisi, sebagai dosen di IAIN Manado, juga sebagai pimpinan wilayah ya di salah satu organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu di Fatayat. Nah, Fatayat itu saya katakan bahwa memang kita memiliki basis massa, Pak. Saya memiliki basis massa itu kurang lebih 15 kabupaten kota. Yang 15 kabupaten kota ini juga sampai pada masing-masing anak cabang, masing-masing kecamatan. Jadi saya minta tolong kalau Bawaslu mengadakan kegiatan bisa juga pelibatan tentang pemuda atau pemudi-pemudi kita yang ada di kecamatan, karena mereka inilah yang bersentuhan dengan akar rumput sebenarnya. Ya, kadang ada informasi yang tidak diterima, yang tidak bisa didapatkan oleh Bawaslu, tapi itu diketahui oleh masyarakat kita yang ada di pelosok-pelosok desa dan sebagainya. Apalagi kalau di Min itu kan ada kepulauan ya, kepulauan di Gangga kan masuk dan lain sebagainya itu. Nah, di Kepang Timur juga ada. Nah, saya kira ini adalah potensi-potensi yang besar bagi kita, yang kuat bagi kita untuk merangkul segala lini yang ada, yang tentunya kita tidak boleh membedakan dari segi agama, suku dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Bahwa sekarang tokoh agama harus dilibatkan. Makanya kan kalau di Bawaslu itu ada pelibatan partisipasi tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian ormas dan lain sebagainya. Nah tinggal kita melihat sebenarnya ketika melaksanakan kegiatan itu, kita melihat bagaimana sebenarnya pengaruhnya, signifikan nggak? Signifikan nggak? Nah karena tentunya di Menut ini perlu untuk melihat tahun 2019 kemarin berapa tingkat partisipasi masyarakat. Ya, karenanya komisioner itu kan di kabupaten kota hanya 3 orang. 3 orang yang memiliki staf juga terbatas. Jadi dalam hal partisipasi ini ya kami berharap Bapak Ibu sekalian, para peserta sekalian itu bisa membantu. Nah, saya kira itu yang menjadi pemantik atau untuk kita berdiskusi pada pagi menjelang siang ini. Harapannya bahwa sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian yang masih muda-muda ini dari adik PPNU ya, PPNU untuk memberikan juga penguatan-penguatan kepada kadernya, kepada teman-temannya dan rekan kita yang ada di sana, bagaimana bisa membantu juga masyarakat kita, bisa menjadikan ini kita mengawasi secara bersama-sama sehingga kerja-kerja daripada Bawaslu itu bisa lebih ringan.